Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Ihsaniyati. Saya merupakan mahasiswa semester 6 program studi perbankan syariah dengan nomor NIM PSC 062220142. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan judul Bank Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Busriadi MA.SC. Beberapa poin yang akan saya bahas di sini yaitu tentang sejarah lahirnya Bank Syariah, kemudian yang kedua tentang produk-produk perbankan syariah, kemudian yang ketiga perbedaan bank syariah dan bank konvensional, yang keempat ada tujuan perbankan syariah, dan yang terakhir ada manfaat bank syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah lahirnya bank syariah. Di sini sejarah bank syariah itu dimulai dari praktik muamalah pada zaman Rasulullah SAW yang melibatkan aktivitas seperti menerima titipan harta atau biasa disebut dengan wadiah, kemudian meminjamkan uang untuk kebutuhan konsumsi dan bisnis, serta pengiriman uang dengan akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian pada abad ke-7 di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, praktik perbankan ini mulai berkembang dan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dalam membedakan mata uang disebut dengan naqid, syarab, dan zihbis. Pada abad ke-20, pemikiran mengenai bank syariah dimulai dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Anwar Qureshi, Naim Siddiqui, dan Mahmud Ahmad yang menjadi dasar bagi lahirnya bank syariah modern. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1970-an, upaya untuk mendirikan bank syariah mulai menyebar ke berbagai negara. Prinsip dasar bank syariah itu sendiri terletak pada larangan praktik riba, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa transaksi riba itu sangat dilarang di dalam Islam dan hukumnya adalah haram. Kemudian di negara kita, di negara Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu membahas tentang produk-produk yang ada di bank syariah. Setelah kita membahas tentang sejarah bank syariah, kita lanjut dengan produk-produk bank syariah. Apa saja sih produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah? Nah, di sini bank syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti tabungan syariah, giro syariah, kredit syariah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua produk ini menggunakan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, memastikan transaksi dilakukan tanpa melibatkan kecurangan atau unsur yang dilarang dalam Islam. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Apa aja sih perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Kita masuk ke pembahasan tentang bank syariah. Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah yang pertama yaitu dari prinsipnya, yaitu prinsip operasional bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu bersumberkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan lain sebagainya. Sedangkan bank konvensional, prinsip operasionalnya bank konvensional ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional. Lebih tepatnya, bank konvensional ini lebih ke dunia, mencari
keuntungan. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu tentang sistem bunga. Sistem bunga bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, yaitu misalnya pada akad mudharabah ada pengelola dana dan ada yang mengelola dana, pemilik dana, ada pemilik dana dan ada pengelola dana. Nah, nanti terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak ini, hasil keuntungan yang didapatkan itu akan dibagi sama rata sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah ditetapkan dari awal. Nah, sedangkan di bank konvensional, sistem bunga bank konvensional ini menggunakan sistem bunga yang lebih tepatnya itu menguntungkan bagi pihak yang pemilik modal, atau lebih tepatnya pihak bank itu sendiri. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari bank syariah dan bank konvensional, yaitu bank syariah memiliki produk dan jasa. Bank syariah ini menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional, produk dan jasa bank konvensional ini menawarkan produk dan jasa yang lebih luas dan beragam. Kemudian poin yang keempat, bank syariah ini pengawasan dan pengaturan. Diawasi dan diatur oleh lembaga pengawas yang khusus. Sedangkan bank konvensional, pengawasan dan pengaturan bank konvensional diawasi dan diatur oleh lembaga pengawas yang lebih dan lain sebagainya yang berwenang. Kemudian poin yang kelima yang membedakan keduanya yaitu tentang tujuan operasional. Bank syariah ini memiliki tujuan operasional yang lebih luas, yaitu untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Niatnya itu lebih ke tujuan memudahkan masyarakat, membantu masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, sedangkan tujuan operasional bank konvensional ini memiliki tujuan operasional yang lebih sempit, yaitu memaksimalkan keuntungan. Tidak peduli kepada peminjam, nasabah yang memerlukan modal usaha. Dan jika pihak yang meminjam itu setuju, maka transaksi akan dilanjutkan. Nah, sebaliknya, jika tidak, maka mungkin targetnya bukan Anda. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tujuan bank syariah. Di sini ada pun tujuan-tujuan bank syariah. Yang pertama yaitu mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi melalui layanan keuangan yang adil dan transparan. Adapun tujuan bank syariah di sini yaitu lebih menolong masyarakat yang membutuhkan suatu modal. Lebih tepatnya di sini tujuan bank syariah itu dikatakan niatnya itu untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu mengembangkan ekonomi Islam dengan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Nah, mereka bertujuan agar masyarakat ini dapat berkreativitas, bisa berkembang untuk kehidupan sehari-hari, tapi semuanya dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain di luar itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Kemudian poin yang keempat, mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan untuk masyarakat miskin. Ini sama halnya dengan poin pertama tadi, itu membantu masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan untuk memulai suatu usaha. Nah, kemudian yang kelima yaitu mempromosikan pengembangan UMKM
dengan layanan keuangan yang mendukung kemampuan dan kualitas UMKM. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, pembahasan yang kelima, yaitu tentang manfaat bank syariah. Setiap hal itu pasti ada manfaatnya. Begitu pula dengan bank syariah. Adapun manfaat bank syariah ini antara lain yaitu yang pertama, menghindari riba sesuai dengan prinsip Islam. Nah, mungkin secara pandangan kita antara bank konvensional dengan bank syariah itu sebenarnya sama-sama bunga, ada bunga tersendiri. Nah, namun di sini bunga di dalam bank syariah itu lebih ke bagi hasil. Keuntungan itu mereka bagi dua sama rata. Sedangkan bank konvensional itu tidak sama rata. Mereka, pihak yang pengelola dan pemilik dana itu memiliki keuntungan lebih besar daripada si nasabah yang meminjam. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi melalui layanan yang adil dan transparan. Di dalam bank syariah ini tidak boleh ada unsur main gelap-gelapan atau ketidakterbukaan antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Semuanya harus jelas dan transparan supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam suatu ikatan kerjasama yang sudah disepakati dari awal. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan ekonomi Islam dengan layanan keuangan syariah. Manfaat yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan layanan yang meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Kemudian poin yang kelima, mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan untuk masyarakat miskin. Poin yang keenam, yaitu mempromosikan pengembangan UMKM dengan mendukung kemampuan dan kualitas UMKM. Sebenarnya manfaat dan tujuan bank syariah itu 11-12 agak ada sama, tapi tujuannya itu tetap satu, yaitu dari banyaknya tujuan dan manfaat tadi, kesimpulannya itu hanya satu: mensejahterakan masyarakat Islam. Nah, mungkin itulah penyampaian dan penjelasan dari makalah kelompok 1 yang berjudul tentang bank syariah. Nah, mungkin hanya itu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dari lisan ataupun perbuatan saya yang disengaja ataupun tidak sengaja. Maklumlah, saya manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan rasa hilaf. Saya akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.